Seorang wanita bermain mahjong dan kalah 9 kali berturut-turut, kehilangan 2.000 yuan di tempat. Ketika dia hendak pergi, dia dihentikan oleh seorang pembunuh di belakangnya. Jangan berhenti bermain, aku mainkan beberapa putaran untukmu, bantu keberuntunganmu. Kalau kalah, hitunganku. Kalau menang, hitunganmu. Bagaimana? Tujuan Song Hongyu mendekatinya adalah untuk mendapatkan simpatinya. Qiu Feng mendengar hal baik ini dan langsung setuju. Keahlian bermain kartu Song Hongyu sangat hebat. Dalam waktu singkat, dia membantu Qiu Feng memenangkan banyak uang, dan keduanya pun menjadi akrab. Untuk berterima kasih, Qiu Feng yang polos tanpa sedikit pun curiga mengundang Song Hongyu untuk berkunjung ke rumahnya. Setelah memastikan Qiu Feng tinggal sendiri, Song Hongyu secara resmi menjadikannya target berikutnya. Setelah mengetahui bahwa Qiu Feng bekerja sebagai pendamping di bar, Song Hongyu mengatakan ingin memperkenalkan beberapa bos besar kepadanya. Qiu Feng tentu saja sangat senang. Sejak saat itu, kelompok 4 orang dari pabrik daging sering datang untuk mendukung Qiu Feng. Dan hanya dari komisi minuman saja, Qiu Feng sudah mendapatkan banyak uang. Melihat waktunya sudah tepat, Song Hongyu awalnya ingin menggunakan alasan makan untuk memancing Qiu Feng ke tempat tinggal mereka. Tetapi yang membuka pintu adalah seorang gadis asing. Mata Song Hongyu langsung berbinar. Ini benar-benar seperti beli satu dapat satu. Cepat masuk, cepat masuk. Rumah kecil Beberapa itu teman siapa? datang ke Luanceng untuk bermain. Ajak mereka malam ini, jangan biarkan mereka merasa diabaikan. Sebenarnya Zhen Zhen adalah teman pemilik rumah. Karena bertengkar dengan keluarganya, dia kabur dari rumah dan sementara tinggal di sini. Qiu Feng mengikuti perintah Song Hongyu untuk mengajak Zhen Zhen keluar makan, tetapi Zhen Zhen langsung menolak. Aduh, dia ngapain sama kamu? Kamu lihat nih, kamu ini penuh dengan aura suram, seperti baru keluar dari kamar mayat. Menyeramkan. Tidak ada cara lain, Qiu Feng hanya bisa pergi sendiri. Melihat Zhen Zhen tidak datang, Deng Ligang meminta Qiu Feng menelpon Zhen Zhen untuk mengundangnya keluar. Namun setelah beberapa kali menelpon, Zhen Zhen tidak menjawab. Deng Ligang hanya bisa meminta Song Hongyu untuk datang langsung mengundangnya. Kamu suka kenapa? Kakak pesan untukmu. Kamu benar-benar tidak perlu. Aku tidak kenal dekat denganmu. Jangan jalan begitu cepat. Dengarkan aku. Kita makan satu kali. Aduh, jangan ikuti aku lagi. Aku sudah bilang tidak pergi. Aku masih mencari pekerjaan. Kamu lihat, anak ini hanya makan sekali. Kenapa? Akhirnya, Song Hongyu hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Dia bertukar pandang dengan Deng Ligang, dan Deng Ligang segera mengerti. Saat ini hanya bisa menipu Qiu Feng untuk datang dulu. Beberapa orang membujuk Qiu Feng untuk minum segelas anggur yang dicampur obat bius. Tak lama kemudian, Qiu Feng pun pingsan. Ketika Qiu Feng terbangun lagi, dia sudah diikat erat. Qiu Feng baru menyadari bahwa dia telah ditipu, tetapi dia sudah seperti ikan di atas talenan. Mengatakan apapun sudah terlambat. Kalian sedang apa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Tolong. Untuk membohongi Zhen Zhen agar datang, keesokan harinya Song Hongyu pergi ke warung tempat Zhen Zhen bekerja, berpura-pura bahwa Qiu Feng terlalu banyak minum, dan meminta Zhen Zhen untuk menjemputnya. Dia minum terlalu banyak. Anda bawa dia pulang saja. Dia punya kunci. Kenapa cari saya? Kalau aku bisa melakukannya sendiri, kenapa aku harus memanggilmu? Saya mencari pekerjaan tidak mudah. Kalau saya keluar dari pintu ini sekarang, saya akan kehilangan pekerjaan. Bukan, kamu ini kenapa sama sekali tidak peduli dengan hubungan keluarga? Saya hanya tinggal bersamanya. Kami berdua tidak ada hubungan apa-apa. Berturut-turut mengalami kegagalan membuat Song Hongyu sangat marah. Tetapi ketika dia kembali ke tempat tinggalnya dengan penuh amarah, dia melihat Qiu Feng terbaring di kamar mandi dengan pakaian yang tidak rapi. Pakaiannya cukup santai. Jelas bahwa Qiu Feng telah dilecehkan oleh Deng Ligang. Tetapi sebagai pacar Deng Ligang, Song Hongyu merasa sangat tidak senang dan tidak berani banyak bicara, hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Qiu Feng. Ayah, kirimkan aku 20.000 yuan. Temanku mengajakku berbisnis. Ada keuntungan 30%. Kamu mengirimkan total 130.000 kepada kami, ibumu tinggal apa? Mendengar ini, Song Hongyu semakin marah. Dia menginjak betis Qiu Feng dengan keras. Sebelumnya Qiu Feng mengatakan bahwa dia tidak pernah mengirim uang ke rumah. Kalau bukan karena ayahnya keceplosan, mereka masih akan tertipu. Melihat bahwa Zhen Zhen tetap tidak tertipu, Ji Dasun mengganti taktik. Dia tahu Zhen Zhen sangat ingin mencari pekerjaan dengan gaji tinggi dan stabil. Jadi dia setiap hari menyebarkan iklan kecil tentang lowongan pekerjaan bergaji tinggi di sekitar tempat Zhen Zhen. Awalnya Zhen Zhen masih waspada, tetapi seiring waktu dia perlahan-lahan mulai lengah. Bagaimanapun tanpa kartu identitas, mencari pekerjaan yang layak sangat sulit. Tidak ada kartu identitas juga boleh. Selama kamu lulus wawancara, perusahaan memiliki staf khusus yang mengurus hal ini. Perusahaan saya ada di depan, sekitar 10 menit naik mobil. Saya sekarang akan mengantarmu ke sana. Kamu tinggal wawancara, tidak peduli bagaimana hasilnya, saya akan mengantarmu kembali. Ini tidak mengganggu urusanmu, kan? Tidak tahan dengan bujukan lembut dan gigih dari Ji Dasun, Zhen Zhen akhirnya setuju untuk pergi wawancara dengannya. Ji Dasun memilih pekerjaan dengan gaji tinggi sebagai umpan, tepat mengenai kelemahan Zhen Zhen. Dia masih di bawah umur, tidak memiliki kartu identitas, kabur dari rumah, tidak punya uang. Pekerjaan dengan gaji tinggi adalah penyelamat baginya. Di bawah tekanan untuk bertahan hidup, kewaspadaan seseorang akan menurun tanpa disadari. Ini juga merupakan celah yang paling sering digunakan oleh pelaku kejahatan. Tapi meskipun dikatakan tempat wawancara ada di dekat sini, mobil Ji Dasun malah semakin menjauh dan Zhen Zhen langsung curiga. Mobilnya kehabisan bensin. Di depan ada pom bensin, tidak mengganggu urusanmu ya? Segera mobil tiba di pom bensin, Ji Dasun beralasan pergi ke toilet, diam-diam mengunci pintu mobil. Gerakan yang tidak biasa ini segera membunyikan alarm di kepala Zhen Zhen. Dia memanfaatkan saat Ji Dasun belum kembali, diam-diam membuka pintu mobil dan berlari keluar sekuat tenaga. Ketika Ji Dasun keluar dan melihat pintu mobil terbuka, dia langsung tahu ada yang tidak beres. Di dalam ada orang? Gadis Orangnya itu, mana? pergi ke sana.
Ji Dashun segera mengemudi untuk mengejar. Zhen Zhen berlari sepanjang jalan kecil yang terpencil, berusaha sekuat tenaga untuk maju. Tetapi di ujung jalan ternyata ada sebuah sungai. Melihat akan segera terkejar, pada saat kritis dia bersembunyi di belakang pilar jembatan sementara berhasil lolos. Namun dia sama sekali tidak menyangka Ji Dashun tidak menyerah. Malam itu saat Zhen Zhen tertidur lelap, dia diam-diam masuk ke tempat tinggalnya, menutup wajahnya dengan handuk yang sudah dibasahi obat bius, langsung membawa orang itu kembali ke tempat kejadian. Kemarahannya Song Hongyu akhirnya meledak. Lihat betapa kerasnya usaha ini. Demi memancingmu, aku menghabiskan 2 kali lipat waktu. Dia mengambil sekop besi dan memukuli Zhen Zhen dengan brutal. Setelah melampiaskan amarahnya, Song Hongyu memaksa Zhen Zhen menyerahkan kartu ATM-nya. Tapi mereka tidak tahu, Zhen Zhen sudah kabur dari rumah dan uang 500 yuan yang dibawanya sudah habis. Deng Ligang awalnya mengira Zhen Zhen adalah mangsa empuk, sudah bersusah payah menculiknya. Tapi ternyata tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun, matanya penuh kebencian. Tapi Song Hongyu tidak mau begitu saja melepaskan Zhen Zhen. Setelah berkata demikian, dia menjepit lengan Zhen Zhen dengan tang. Rasa sakit yang menusuk langsung menyebar ke seluruh tubuh. Pada saat itu dia menyesal karena impulsif meninggalkan rumah. Akhirnya Zhen Zhen tidak tahan dengan siksaan itu dan menelepon rumah. Anak ini, kamu lari kemana ya? Siapa? Kamu di mana? Cepat beritahu mama. Saya bercanda dengan orang lain, tidak sengaja mendorong orang itu jatuh dari lantai. Dia sedang koma, membutuhkan 50.000 rupiah untuk biaya pengobatan. Kira kamu di mana? Apa akan berikan uang kepadamu? Yimpang memberi isyarat kepada wakil Zhen untuk meminta nomor kartu terlebih dahulu, lalu sengaja mengulur waktu mengatakan bahwa di rumah tidak ada uang sebanyak itu, harus mengumpulkan uang dan mengirimkannya sedikit demi sedikit. Dia sangat tahu, jika langsung mengirim 50.000, kemungkinan besar pihak lawan akan langsung membunuh Sandera setelah mendapatkan uang. Polisi segera melakukan pemantauan 24 jam terhadap kartu bank ini. Segera uang pertama yang dikirim oleh keluarga Zhen diambil dari sebuah mesin ATM di Luancheng. Tim Peng segera membawa orang-orang menuju Luancheng dan setelah memeriksa rekaman pengawasan bank, terlihat bahwa yang mengambil uang adalah Ji Dashun dari kelompok Deng Ligang. Keesokan harinya Ji Dashun kembali untuk mengambil uang, tetapi dia tidak langsung masuk melainkan berjongkok di samping mobil dan mengamati selama setengah hari. Dia langsung melihat ada banyak polisi berpakaian sipil di sekitar. Dengan kewaspadaan tinggi dia langsung berbalik pergi. Dia berlari ke semua cabang bank di seluruh kota, di mana-mana situasinya sama. Jelas polisi sudah mengawasi mereka. Keluarga Qiu Feng belum mengirim uang. Deng Ligang yakin bahwa keluarga Zhen Zhen telah melapor ke polisi. Seketika dia sangat marah. Dia menanyakan nama ayah Zhen Zhen dan langsung menelepon. Zhen Yuliang, kenapa kamu melapor ke polisi? Sekarang semua polisi bersembunyi di tempat yang akan aku datangi. Kamu bersekongkol dengan polisi. Ya, ingin menjebakku, bukan? Kamu percaya tidak kalau aku membunuhnya? Bukan, saya beritahu kamu, Zhen Yuliang, saya sekarang tidak mau 1 sen pun. Kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengan putrimu lagi. Tidak mendapatkan banyak uang malah menarik perhatian polisi. Deng Ligang benar-benar kehilangan kesabaran, memerintahkan anak buahnya untuk segera mengurus kedua orang itu. Shibi terlebih dahulu mengikat mereka di kamar mandi, lalu menyemprotkan banyak minyak goreng ke dalam bak mandi agar lebih mudah membersihkan noda darah. Kemudian Shibi membawa 2 botol minuman masuk, tidak perlu berpikir, pasti minuman itu sudah dicampur racun mematikan. Qiu Feng disiksa hingga tubuhnya penuh luka, sudah lama kehilangan keinginan untuk bertahan hidup. Dia mengambil minuman dan bersiap untuk meminumnya, tetapi langsung dicegah oleh Zhen Zhen. Jangan diminum, pasti ada racunnya di dalam. Karena dia baru saja melihat jendela kamar mandi dan bak mandi, Shower sudah memikirkan cara untuk menyelamatkan diri. Jadi, apa sebenarnya cara yang dipikirkan oleh Zhen Zhen? Apakah keduanya bisa lepas dari cengkeraman jahat? Saya adalah Detektif Shuo, kita lanjutkan di episode berikutnya.